niatkan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bib, kalau kita sholat supaya rezeki kita lancar, itu ikhlas apa kagak, Bib? Ini kita ngaji nih, Bib, di majelis taklim supaya urusannya lancar, supaya kehidupan saya nggak seret. Itu kira-kira ikhlas apa kagak, Bib? Kira-kira ikhlas apa kagak kalau begitu? Hah? Ikhlas gak? Ikhlas gak? Nah, saudara, hal ini pernah dijelasin sama Al-Imam Ghazali. Imam Ghazali dalam kitab Ihya membagi ikhlas ini dalam 3 tingkatan. Yang pertama ada ikhlasul awam, ikhlasnya orang-orang awam. Yang kedua ikhlasul khawas, ikhlasnya orang-orang khusus. Yang ketiga ikhlasu khawasil khawas, ikhlasnya orang yang lebih khusus lagi. Ikhlasnya orang awam bagaimana? Ikhlasnya orang awam, ya dia sholat, dia ibadah, dia doa, dia munajat sama Allah. Ya, dia sholat supaya rizkinya lancar, dia sholat supaya urusannya lancar, dia sholat supaya bisnisnya lancar. Itu ikhlas. Ikhlas, tapi masih dalam tingkatan ikhlasnya orang awam. Dia minta kelancaran buat hidupnya, buat pekerjaannya, buat usahanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara sholat, dengan cara ibadah, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Ikhlas. Ikhlas. Tapi masuk kategori ikhlasnya orang-orang awam. Ini ikhlasnya kayak gitu nih. Ikhlasnya kita nih. Kita sholat supaya rezeki lancar. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Habis kalau bukan sama Allah, minta sama siapa? Sama Gus Samsudin. Minta sama siapa? Minta sama Allah. Ya Allah, berikan aku rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak, yang thayyib, min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak diduga-duga, ya Allah. Ya. Minta sama Allah, nggak apa-apa. Tapi ikhlas, ikhlas. Tapi kategori ikhlasul awam, ikhlasnya orang-orang awam. Tingkatan yang kedua, ikhlasul khawas, ikhlasnya orang-orang khusus. Dia ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Dia nggak minta urusan dunia, nggak. Masa bodoh, mau di dunia melarat, bodoh amat. Mau punya rumah, nggak punya rumah, punya kendaraan, nggak punya kendaraan, bodoh amat. Yang penting urusan akhirat. Dia mintanya urusan akhirat, supaya dapat syafaat, supaya dapat surganya Allah, supaya dapat kenikmatan surga. Dia nggak ada urusan lagi sama dunia, tapi masih tetap ada urusan sama akhirat. Mintanya minta perkara-perkara akhirat. Dia nggak pikir lagi perkara dunia. Ini ikhlas yang tingkat kedua nih, ikhlasul awam, ikhlasul khawas. Yang ketiga, ikhlasul khawasil khawas, ikhlasnya orang yang lebih khusus lagi. Ikhlasnya orang yang lebih khusus lagi bagaimana? Dia udah nggak minta apa-apa, wala minta dunia, wala minta akhirat. Dia sholat. Dia sholat supaya apa? Pokoknya Allah perintahin saya sholat, ya saya sholat. Kamu nggak minta apa-apa? Enggak. Dia sedekah. Ente sedekah, ente mau balasan apa? Enggak mau apa-apa. Allah nyuruh sedekah, ya saya sedekah. Hatta andai kata dia dimasukkan ke neraka, dia ridho. Pokoknya Allah perintahin saya sholat. Bukan karena surga, bukan karena takut neraka, karena Allah perintahin saya sholat. Kamu sholat bukan untuk surga? Enggak. Kamu sholat bukan menghindari neraka? Enggak. Saya sholat karena Allah perintahin saya sholat. Udah percis kayak mayit. Mayit itu mau ditebalikin ya, mau digelindingin, nggak ada urusan, udah kayak mayit depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hanya mengerjakan perintah Allah, ngikutin perintah Allah, nggak ada permintaan akhirat, apalagi permintaan dunia. Ini ikhlasnya orang yang khawasil khawasat.
tingkat tinggi udah ya. Kalau kita masih taraf ikhlasul awam dah ya. Jangan sok-sokan ikhlasul khawas ya. Saya mah udah nggak mau, saya mah nggak ada urusan sama dunia ya. Tapi dikasih mah mau ya. Kita mah masih ikhlasul awam ya, nggak apa-apa ya. Yang penting masih ikhlas, walaupun ikhlasnya ikhlas tingkatan yang paling rendah, tapi paling tidak masih tetap ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.